menganut agama Islam, apa si calon suami itu mau untuk pindah Islam gitu. Jadi jangan mudah untuk membuat keputusan langsung tiba-tiba nikah asalkan bule. Itu big no-no ya, karena halo semuanya, balik lagi di videonya Velia di Polandia. Kali ini video kali ini jalan-jalan keluar sama suami aku, dan akhirnya ada salju finally. Yes, at last. Iya. Dan sekarang kita jalan-jalan keluar. Sebenarnya ini kita ya setiap hari keluar kayak gini kan, karena si Taro harus jalan-jalan. Kalian masih inget nggak Taro? Di video sebelumnya aku ada video perkenalan tentang Taro. Jadi dia anjing kita, spesiesnya apa namanya, Akita Inu. Kalau misalnya kalian pernah dengar Akita Inu, atau kalau kalian pernah nonton filmnya Hachiko, nah itu Akita Inu. Oh, ada orang lari di lingkungan kayak gini enak juga sih sebenarnya. Dingin tapi harus tetap fit olahraga, ya kan? Nah, coba lihat Taro kayak apa. Oh, itu Taro. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa di subscribe videonya, bantu channel Velia di Polandia untuk berkembang. Jangan lupa di like dan komen video ini. Oke, thank you. Nah, bisa kalian lihat itu sungainya sudah membeku dan banyak bebek pada berdiri di apa namanya, di danau ini, danau kecil ini. Tuh lihat. Jadi sekarang ini suhunya -1, tapi real feel-nya -4 di sini. Oh, dan ini Taro. Hello boy, say hi. Say hi. Taro. Taro. Say hi to hello subscribers. Hello subscribers. Taro already pee. Oke, dan di video kali ini aku mau bahas juga tentang nikah sama bule, karena beberapa dari kalian itu ada yang apa namanya, ada yang tanya ke aku, ada yang komen, bahkan ada yang ke Instagram aku juga nanya tentang Kak, gimana persyaratan nikah sama bule, persyaratan WNI buat nikah sama WNA, terutama WNA yang di Polandia, ya kan? Sebenarnya kalau misalnya kalian tanya kayak gitu, itu tuh banyak informasi yang ada di internet, dan video-video sebelumnya aku juga udah tunjukin ke kalian syarat-syarat apa, dokumen-dokumen apa yang kalian butuhkan, yang kalian harus kumpulkan kalau kalian mau nikah sama orang Polandia.
Dan itu di video itu kalau kalian mau nikah di catatan sipil di Polandia, oke? Jadi itu beda. Kalau misalnya proses buat pernikahan di Indonesia secara sipil atau KUA, banyak informasi yang ada di Google, yang ada di internet. Jadi kalian tinggal searching aja dan jangan males-males buat searching, oke? Kalau misalnya kalian ada masalah dengan bahasa, di website kedutaan itu ada bahasa ibu masing-masing. Jadi misal suami kalian orang Poland, kalian bisa bilang sama calon suami buat lihat persyaratan pernikahan dari kedutaan Polandia di Indonesia, pakai bahasa Polandia. Itu juga ada. Tapi sebenarnya persyaratan tersebut itu persyaratan kalau dibandingin nikah secara sipil di Polandia atau nikah secara resmi di Indonesia lebih mudah dan lebih ringkes ya bahasanya. Persyaratannya tuh nggak banyak gitu dari kalau misalnya kalian mau daftarin pernikahan kalian di Poland gitu. Oke, dan sebenarnya ada beberapa hal yang aku pengen sharing ke kalian ya, khususnya bagi para wanita-wanita yang ada di Indonesia. Kan kita banyak nih term kalau katanya bule hunter gitu kan, atau cewek-cewek Indonesia khususnya yang benar-benar memang specifically pengen punya pacar atau punya suami orang bule. Wait, tapi kalian benar-benar harus memikirkan bahwa misal nih, kalian itu punya pacar, calon suami kalian nggak bisa bahasa, misal pacar kalian itu dari negara lain ya kan, yang bukan notabene berbahasa Inggris. Nah, kalian nggak bisa bahasa ibunya dia gitu. Terus kalian cuma bisa bahasa Inggris, dan calon suami kalian misal bahasa natifnya bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Polandia atau bahasa Rusia atau dan lain-lain yang nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Kalian tuh harus mikirin, kalian tuh nggak bisa serta-merta nikah cuma model suka sama suka gitu. Kalian tuh harus mikirin bahwa apa yang ada di depan kalian akan lebih besar, dan ini pernikahan. Jadi pertama, komunikasi sama calon pasangan kalian itu penting. Yang kedua, kalau misal di Indonesia kan kita bisa tahu ya, kita harus tahu bibit bebet bobot gitu kan, dan itu sebenarnya kurang lebih berlaku juga. Jadi kalau banyak orang Indonesia yang belum pernah ke negaranya si pacar atau si calon suami dan memutuskan untuk nikah, langsung nikah gitu tanpa ketemu keluarganya, tanpa tahu rumah atau tempat tinggalnya di mana, tanpa tahu pekerjaannya dia tuh sebenarnya apa, itu benar-benar sangat beresiko tinggi menurut aku. Jadi kalian tuh harus hati-hati, kalian tuh harus mikirin gitu loh, jangan mudah. Ya intinya mau nikah sama siapa aja sebenarnya sama kan. Jadi kadang aku heran gitu, karena banyak juga yang pada masuk pertanyaan di aku, kalau kalian mau nikah tanpa kalian tuh tahu, tanpa kalian tuh belum pernah ngunjungin si calon suami kalian gitu loh. Ya namanya kalau di Indonesia kan kita pasti kalau mau nikah kita juga harus ketemu sama keluarga calon suami dan lain-lain. Ini sih aku tidak bilang kalau misalnya kalian yang seperti itu salah, cuman akan lebih baiknya seperti itu. Kan untuk pernikahan kalian juga kalau di Indonesia kita harus tahu agamanya seperti apa ya kan, apakah si calon suami, misal kalian yang menganut agama Islam, apa si calon suami itu mau untuk pindah Islam gitu. Jadi jangan mudah untuk membuat keputusan langsung tiba-tiba nikah asalkan bule. Itu big no-no ya, karena yang tadi aku bilang pernikahan itu kalau bisa cuma sekali seumur hidup. Jadi jangan gampang memutuskan sesuatu. Kalian harus benar-benar kalian telusuri, kalian harus benar-benar tahu pekerjaan tersebut apa. Komunikasi itu penting banget gitu loh. Bahkan ada yang
komunikasi aja nggak bisa lah, terus gimana kalian mau nikah gitu kan. Jadi begitu sih sebenarnya menurut aku. Banyak banget sih pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu datang gitu. Dan sebenarnya kalau masalah pernikahan mau sama orang Indonesia atau mau sama orang luar negeri itu sama aja, ya kan? Kalau ada apa-apanya juga sama-sama ribet. Cuman resiko yang harus kalian hadapi itu lebih tinggi gitu. Aku bukan mau maksud menakut-nakutin atau apa, tapi dari yang aku tahu, yang banyak mbak-mbak yang cuma istilahnya bule hunter doang gitu kan, itu nggak banyak yang berhasil gitu. Unfortunately nggak banyak yang berhasil. Jadi kalian benar-benar harus pikirin. Dan satu lagi, kalian tuh harus tinggal di luar negeri tuh kalian jangan manja sedikit pun, karena kayak gini nih, cuaca kayak gini, misal kalian mau beli makanan dan lain-lain gitu kan, kalian harus jalan kaki keluar, jalan kaki jauh, misal 1 kilo dari rumah tinggal sama ke supermarket kalian. Jadi bener-bener kalian tuh nggak boleh manja gitu. Kalian tuh harus tahu lingkungan sekitar, lingkungan tempat calon suami kalian itu tinggal. Jadi kan itu banyak yang dipikirin. Kalau kalian wanita karir, kalian tuh sebenarnya mau kerja. Kalau misalnya kalian mau kerja, kira-kira peluang kerja buat orang asing itu banyak atau enggak, ya kan? Terus calon suami kalian itu tinggal di kota besar atau di desa. Jangan kalian bayangkan kalau di luar negeri, yang penting luar negeri, yang penting bule. Nggak boleh kayak gitu dong. Luar negeri kalau yang di desa juga desa. Bisa jadi kalian bisa nggak dapet kerjaan apapun gitu loh. Karena pertama, bahasa itu penting banget. Kalian harus tahu bahasa ibu setempat gitu kalau kalian pengen banget kerja. Jadi ada juga yang tanya, "Kak, gimana kalau mau kerja gitu kan?" Nah, aku tanya kotanya di mana dan lain-lain. Ternyata itu kota bener-bener kota yang sangat terpencil, dan kalau di peta dilihat itu cuma ada gereja, ada apotik, udah itu aja. Pom bensin. Jadi kalian bisa bayangkan, misal kalian sebagai orang Indonesia yang nggak bisa bahasa ibu setempat, kalian mau nikah sama calon suami kalian dan mau tinggal di kota tersebut, kalian tuh berarti untuk kerja ya kemungkinan kecil bisa dapat gitu. Kecuali kalau kalian tahu calon suami kalian tuh tinggal di kota besar dan banyak ekspat, dan kalian punya pendidikan atau punya skill, misal kalian bisa masak, kalian chef, atau kalian ada skill apapun itu bakal berguna banget gitu. Atau kalian lulusan S1, S2, S3 bahkan, itu kalian bisa banyak peluang untuk ada kesempatan aktivitas atau kerja di luar negeri gitu. Nah, dan sekarang aku coba mau tanya tentang pendapat orang luar negeri tentang term bule hunter tersebut ya. Dan tak lain tak bukan adalah suami aku, my husband. Okay. Hello. Hello. So, I want to ask you about what do you think about bule hunter, because yeah, that kind of term you also hear before, right? Yeah, I heard mostly from you because I didn't know something like this exists before. But yeah, apparently it's quite common. I think that's a little not good. Let's say at least I treat it the same way gold digging. So, like, if you really want to do it, I guess, but it's just like below normal, I guess. I don't like it. It's kind of weird. It's kind of weird, right? Yeah. I mean, like, bule is normal human being. It's like anybody else. It's the same. It's a little people. racist, to be honest. Like, yeah. I don't date black guys because they are black, and I date only bullets because they are bullets. Like, it's a bit. Preference is one thing, but like being super
specific is a little weird, and being proud of it. Yeah. And do you think that all bule is rich? Oh no, definitely. Because that's usually yeah. If you randomly go to the country of origin of the bule, you'll see that there's a lot of normal people. Like only that 10% maybe or 1% is really rich, 10% is maybe middle class like in Indonesia, but the rest just struggle like everybody else in the world. Yeah, that big deal actually to know each other before even you decided to get married, right? Oh, yeah, definitely. I think that's also the difference between like Western countries and Eastern, like Indonesia, for instance. People, especially in Indonesia, at least of what I know of, get married extremely fast, in my opinion. Like couple of months even. I think we've met a couple of people who get married after knowing each other for like 2 months, never really dating, and yeah, surprise, after a while it turned out that they don't really like each other anymore because they start living together and like they hate their guts. Yeah. Okay, that's a really good point in my video, so everybody that watching this video can somehow open their mind, you know. Yeah, I hope so. And if you want to marry somebody, think hard if you really want to. Because you cannot back up from it. That's true. That's true. Thank you so much. Jadi ya, thank you so much my husband. Nah, itu dia kata-kata atau pendapat dari orang luar negeri tentang bule hunter, atau yang tidak lain tidak bukan adalah kalian yang sengaja cari bule karena berpikir semua bule itu kaya, terus kalian bisa dapetin hidup yang lebih baik dan lain-lain. At some point ada yang lucky, ada yang beruntung, memang bule itu baik, tapi ada juga banyak juga yang ternyata setelah menikah di Indonesia, kayak yang tadi aku bilang, kalian belum pernah ke negara tersebut, tiba-tiba kalian mendapati bahwa suami kalian itu kerjanya tuh nggak mapan gitu, kalian tinggal di apartemen yang kecil, yang kumuh gitu-gitu kan. Itu kan hal-hal yang harus kalian pikirkan sebelum kalian memutuskan untuk menikah dengan seseorang gitu. Tapi bukan juga mengeneralisir bahwa semua bule itu jelek, tidak sama sekali, karena bule juga manusia. Itu sama aja kalian mau nikah sama orang Indonesia, orang Arab, orang Cina, orang Afrika, semuanya sama. Kalian harus sama-sama tahu dulu karakter dan bibit bobot dari calon suami kalian. Oke, I think sekarang kita mau lanjut, let's go. Continue. Jadi itu short apa ya? Bukan gimana ya? Short saran dari aku, advice yang kalian mungkin belum pernah dengar sebelumnya, atau kalian sudah pernah dengar atau gimana. Tapi itu benar-benar penting banget ya. Jangan lagi ada yang tanya kalau kalian misal mau nikah sama calon suami kalian, tapi kalian nggak bisa komunikasi, atau kalian nggak tahu di mana tempat tinggalnya, kalian belum pernah ngunjungin. Ya, semoga kalian yang nonton ini dan yang sekarang sedang punya hubungan dengan orang asing, semoga hubungannya lancar, pernikahannya lancar, dan kalian tahu betul-betul calon suami kalian itu seperti apa. Oke, thank you banget udah nonton, dan semoga video ini bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.